Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Muwaihidah. Nomor induk mahasiswa 171216773. Hari ini saya akan menyampaikan tentang problematika Undang-Undang Minerba. Sehari setelah UU Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Koalisi Masyarakat Berisikatan Indonesia memastikan akan mengajukan JR atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Divisi Kampanye dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia belum memastikan kapan JR akan dilakukan. Namun dia mengatakan yang dilakukan tidak hanya JR tapi juga konsolidasi kekuatan masyarakat sipil secara besar-besaran. Kemarin dalam rapat paripurna DPR akhirnya menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba menjadi undang-undang. Dari 9 fraksi di DPR, hampir semua menyetujui UU Minerba baru ini. Mereka yaitu PDI, Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan P3. Hanya satu fraksi yang menolak yaitu Partai Demokrat. Usulan revisi UU Minerba sudah muncul sejak 2014, namun di tahun berikutnya pembahasan RUU ini tak pernah rampung. Pada 23 September 2019, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat meminta pembahasan UU Minerba ini ditunda sementara waktu. Imbas unjuk rasa mahasiswa secara besar-besaran di berbagai kota di tanah air. Pembahasan hanya dihentikan sementara dan tetap berlanjut beberapa hari setelahnya. Pada 17 Desember 2019, DPR pun menyepakati 248 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2020 sampai 2021. Sebanyak 50 RUU akan diprioritaskan, salah satunya revisi Undang-Undang Minerba. Pada 2 April 2020, Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Minerba menyelesaikan pembahasan 938 daftar inventarisasi masalah. Adapun 11 Mei 2020, Komisi Energi DPR menyetujui revisi RUU Minerba ini. Barulah kemarin rapat paripurna DPR menyepakati RUU ini menjadi undang-undang. Proses inilah yang dianggap semua pihak sangat cepat dan tertutup. Selain itu, berbagai pasal di dalamnya dianggap menguntungkan pengusaha. Dalam aturan yang lama, pengusaha dapat memperoleh perpanjangan jika masa konsesinya telah habis. Namun dalam UU Minerba yang baru ada penambahan klausal diberikan jaminan. Klausal itu dimuat dalam pasal sisipan pasal 169A KK kontrak karya dan PKP 2B sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK, izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. Pasal ini mengatur tentang perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara tanpa melalui lelang. KK dan PKP2B diberi jaminan perpanjangan otomatis 2 kali 10 tahun tanpa harus mengurangi perluasan wilayahnya. Adapun UU yang lama mengatur kawasan harus dikembalikan kepada negara setiap habis kontrak dan dilelang ulang. Pasal dalam UU Anyar ini dinilai membuka celah perpanjangan sejumlah perusahaan raksasa minerba yang akan selesai masa kontraknya. Peneliti PWYP Arianto Nugroho menilai hal itu telah mirip UU Jaminan Usaha ketimbang UU Minerba. Sedangkan Direktur Tambang Auriga Nusantara Iqbal Damanik mengatakan undang-undang tersebut membuat perusahaan tambang mendapat jaminan di saat ada kewajiban yang belum diselesaikan. Salah satunya adalah reklamasi lubang bekas galian tambang. Selain itu, pasal 162 dan 164 di UU Minerba dianggap membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang. Adapun pasal 164 mengatur soal sanksi tambahan bagi orang yang dimaksud dalam pasal 162. Sanksi tambahan itu berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Terkait kontroversi UU Minerba, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Hendra Sinadria heran, sebab banyak pihak menyebut UU Minerba yang baru saja disahkan merupakan buah
keberhasilan lobi pengusaha di DPR. Padahal dalam kenyataannya ia menyebut semua pihak bisa melakukan lobi untuk menyuarakan kepentingan masing-masing. Hendra mengatakan proses revisi UU Minerba sudah berlangsung sejak lama. Hendra juga menepis UU Minerba ini memberikan karpet merah bagi penambang batu bara. Situasi yang terjadi, kata dia, aturan di Indonesia sebenarnya sudah jauh lebih ketat dari negara lain. Di Indonesia konsesi harus diperpanjang berkala. Hendra juga membandingkan dengan perusahaan minyak dan gas yang mengajukan perpanjangan izin 10 tahun sebelum konsesi habis. Sementara bagi perusahaan Minerba aturannya tak berubah, yaitu 2 tahun sebelum habis masa berlaku. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada 7 tambang raksasa generasi pertama yang menanti kepastian perpanjangan perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan batu bara dan perubahan status menjadi izin usaha pertambangan khusus operasi produksi. Pengesahan UU Minerba pun disambut positif. Indika Energi yang tambang anak usaha milik mereka, PT Kidejo Jaya Agung, masa kontraknya habis pada 13 Maret 2023. Selain Indika, ada nama Adaro di antara 7 perusahaan yang dalam beberapa tahun Selain itu ada Adaro di antara 7 perusahaan yang dalam beberapa tahun ke depan kontraknya berakhir. Dalam diskusi bersama media kemarin, Selasa 12 Mei 2020, Boy mengaku tidak terlalu mengikuti perkembangan RUU Minerba. Ia pun mengatakan tidak pernah hadir dalam rapat-rapat pembahasan tersebut. Di tengah COVID-19 ini pun, Boy yakin pajak dan royalti Adaro akan sangat berarti bagi negara. Memang, kata dia, bisnis batubara tidak sempurna. Terkait kritik terhadap UU Minerba, DPR mempersilahkan masyarakat mengajukan uji material ke MK. Ia lebih ingin masyarakat melakukan itu ketimbang meneror anggota DPR dengan WhatsApp. Terima kasih.